Mata indah Luo Qingsui membelalak saat mendengar ini, matanya penuh dengan keterkejutan. Awalnya dia mengira Luo Chen hanya ingin menyenangkannya, dan barang-barang yang dikeluarkannya mungkin tidak banyak gunanya. Lagi pula, dia telah pergi ke Mengtian Budi lebih dari sekali, dan Yun Nisang telah menunjukkan kepadanya beberapa informasi tentang Mengtian Budi, jadi dia tahu persis barang-barang bagus apa yang mungkin ada di sana. Dengan kekuatannya saat ini, barang-barang yang diproduksi di Mengtian Budi tidak banyak berpengaruh padanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Luo Chen akan menjadi barang yang sangat mengejutkan saat dia menembak. Bisakah tubuh khusus itu diubah? Meskipun barang semacam ini jarang, sering muncul dalam seni bela diri Liu Yun, tetapi harganya sangat tinggi. Bahkan jika itu dia, sulit untuk mengambil foto dengan semua kekayaannya. Tanpa diduga, Luo Chen baru saja pergi ke Mengtian Budi dan mendapatkan barang yang bagus. Sepertinya Xiao Chen benar-benar telah tumbuh dewasa, kata Luo Qingsui dalam hatinya, mengambil cairan promosi tubuh khusus yang diserahkan Luo Chen, dengan hati-hati membuka gabusnya. Luo Qingsui hanya menyesapnya, dan merasakan setiap sel dalam tubuhnya bersorak. Tubuh salju yang turun mulai beroperasi tanpa disadari, suhu di sekitarnya turun dengan cepat, dan kepingan salju tipis muncul dari udara tipis di udara, membuat Luo Qingsui seperti peri di salju. Tidak heran disebut tubuh Piaoxue, itu benar-benar pantas dengan namanya. Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk bergumam ketika dia melihat pemandangan ini. Dia tahu bahwa Luo Qingsui memiliki tubuh salju yang mengambang, tetapi dia belum pernah melihat Luo Qingsui menggunakan tubuh khusus ini. Lagi pula, di Akademi Liu Yun, tidak ada seorang pun di generasi muda yang menjadi lawan Luo Qingsui, dan bahkan satu trik untuk terhubung dengan Luo Qingsui tidak dapat melakukannya. Dengan siswa-siswa ini saja, menginginkan Luo Qingsui menggunakan tubuh salju yang turun dan busur es Xuanxia tidak diragukan lagi adalah mimpi yang bodoh. Ketika Luo Qingsui mendengar kata-kata Luo Chen, dia tidak banyak bicara, tetapi langsung menuangkan cairan promosi tubuh khusus ke dalam mulutnya. Dilihat dari aroma aneh tadi, dia sudah bisa yakin bahwa cairan peningkatan fisik khusus yang dikeluarkan Luo Chen sangat bermanfaat bagi tubuhnya yang terbuat dari salju. Bahkan jika dia tidak dapat mengubah tubuhnya yang terbuat dari salju, itu dapat meningkatkan kekuatannya. Mengikuti gerakan Luo Qingsui, hawa dingin yang mengerikan terpancar dari tubuhnya, dan kemudian di mata Luo Chen yang terkejut, Luo Qingsui benar-benar mulai dari bawah kakinya, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan es biru-biru. Itu berubah menjadi patung es biru. Kakak Sue, Luo Chen tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan ragu-ragu. Aku baik-baik saja. Suara Luo Qingsui terdengar dari pahatan es. Dengan sedikit kegembiraan, aku akan mundur untuk menyerap khasiat cairan peningkatan fisik khusus yang kau berikan padaku. Diperkirakan akan memakan waktu sekitar setengah hari. Kau pergi ke pusat danau es untuk berlatih terlebih dahulu, di mana langit dan bumi adalah aura terbanyak, tetapi berkultivasi di sini untuk waktu yang lama tidak akan memengaruhimu. Luo Chen mengangguk, mengetuk kakinya, dan mendarat di platform Frost. Lalu duduk bersila dalam posisi berkultivasi, Luo Chen langsung memanggil panel atribut. Melihat 12 juta titik aura yang telah terkumpul di panel atribut, Luo Chen merenung sejenak sebelum menginstruksikan dalam hatinya, sistem, tingkatkan metode pikiran Streamer. Suara Luo Chen baru saja jatuh, aura pada panel atribut dikonsumsi dengan liar, dan perintah sistem terdengar di telinga Luo Chen. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena berhasil meningkatkan metode pikiran streaming ke alam harmoni antara manusia dan alam, dan tingkat pertumbuhan aura menjadi 1500 poin per menit saat perintah sistem berbunyi, aura langit dan bumi di sekitar Luo Chen tiba-tiba menjadi gelisah, dan danau es yang tenang di sekitar platform Frost langsung mendidih, dan sejumlah besar air danau menguap, berubah menjadi aura yang kaya terhadap Luo Chen. Dan dengan perubahan danau es, aura langit dan bumi di sekitar patung-patung es yang diubah Luo Qingsui juga menjadi lebih kaya. Hah, sesuatu terjadi di Gua Xuanbing. Di Akademi Liu Yun, seorang lelaki tua berambut putih tiba-tiba membuka matanya, dan sosoknya melintas dan muncul di atas Gua Xuanbing. Tidak lama setelah lelaki tua itu muncul, Jian Qing, Ling Feng dan yang lainnya juga muncul di atas Gua Xuanbing. Presiden, melihat lelaki tua berambut putih itu, apakah itu Jian Qing atau Ling Feng dan yang lainnya, dia buru-buru memberi hormat, dengan ekspresi hormat. Ternyata lelaki tua ini adalah dekan misterius Akademi Liu Yun yang belum pernah melihat akhir dari naga. Tidak perlu sopan, lelaki tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan menatap Gua Xuanbing,
dengan ekspresi serius, di bawah Gua Xuanbing ini disegel iblis dari alam bijak bela diri. Sekarang Gua Xuanbing telah mengalami perubahan yang tidak normal, saya khawatir bencana akan terjadi, kita masih harus lebih berhati-hati. Dekan, gadis keluarga Luo masih mundur di Gua Xuanbing. Lord Grim di antara kerumunan berkata dengan cepat, seolah memikirkan sesuatu. Apa? Kulit lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berubah, dan tubuhnya memancarkan tekanan yang mengerikan, dan dia langsung terbang ke Gua Xuanbing. Dekan telah mencapai peringkat ke-9 Kaisar Bela Diri. Jian Qing tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan kegembiraan dan keterkejutan ketika dia merasakan tekanan yang dilepaskan oleh lelaki tua berambut putih itu. Para pejabat senior Akademi Liu Yun di samping juga tampak senang. Kekuatan Dekan telah melampaui banyak pembangkit tenaga listrik di Kekaisaran Liu Yun. Sekarang dia telah menembus Kekaisar Bela Diri peringkat ke-9. Aku takut tidak ada Dekan seperti itu di Kekaisaran Liu Yun. Lawan, sebelum lelaki tua berambut putih itu memasuki Gua Xuanbing, seberkas cahaya pedang menembus tanah dan menembus langit. Niat pedang yang menakjubkan menyebar ke sekeliling, membuat orang-orang menjadi dingin. Apakah ini penglihatan tentang terobosan dalam teknik kultivasi? Lelaki tua berambut putih itu bergerak sebentar, menoleh untuk melihat Lord Grim, dan bertanya-tanya, aku ingat bahwa gadis keluarga Luo mempraktikkan teknik atribut es. Penglihatan ini jelas merupakan penglihatan tentang teknik kultivasi pedang yang menerobos ke alam kesatuan surga dan manusia, ada orang lain di Gua Xuanbing. Lord Grim mengerang sebentar, lalu wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, seharusnya anak itu adalah Luo Chen. Dia dan Beihai Wang Zizi baru saja kembali dari Kabupaten Beihai, dan mereka mungkin datang ke Gua Xuanbing untuk mencari Luo Qingsui. Anak sialan ini, itu hanya omong kosong. Jian Qing tidak bisa menahan diri untuk mengutuk ketika dia mendengar kata-kata itu, bagaimana dia bisa menerobos Gua Xuanbing. Apakah dia tidak tahu bahwa tempat itu tidak cocok untuknya berlatih? Bahkan jika dia tidak tahu, gadis dari keluarga Luo seharusnya mengingatkannya, kedua saudara lelaki dan perempuan ini benar-benar gila. Petik 2. Baiklah, sekarang sudah terlambat, aku hanya bisa berharap agar bocah keluarga Luo itu tidak akan terkikis oleh udara dingin yang ekstrim di Gua Xuanbing. Ling Feng di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jika Luo Chen terkikis oleh udara yang sangat dingin, meskipun itu tidak akan memengaruhi bakat alkimia dan bakat kultivasinya, itu pasti akan menunda banyak waktu baginya untuk menghilangkan udara dingin yang sangat dalam di tubuhnya. Sekarang hanya ada beberapa bulan tersisa sebelum pertempuran untuk peringkat naga awan mengalir. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat memenangkan peringkat-peringkat naga berdasarkan bakat Luo Chen, tetapi sekarang tampaknya harapannya tidak diragukan lagi sedikit tipis. Luo Chen tidak tahu bahwa terobosannya telah menarik banyak penonton tingkat tinggi dari Akademi Liu Yun, dan dia bahkan tidak tahu bahwa perilaku terobosannya telah menjadi omong kosong di mata para pejabat senior Akademi Liu Yun. Pada saat ini Luo Chen dikelilingi oleh sejumlah besar aura langit dan bumi, dan sejumlah besar aura bergegas menuju dantiannya dengan kecepatan tinggi. Kecepatan yang amat mengerikan. Ekspresi Luo Chen tiba-tiba menjadi bermartabat, dia tidak menyangka bahwa teknik pikiran mengalir akan mampu membuat gerakan seperti itu setelah menerobos ke alam kesatuan surga dan manusia. Dengan keuletan meridiannya, tidak perlu khawatir akan diledakkan oleh aura langit dan bumi yang sangat besar. Sayang sekali jika begitu banyak aura langit dan bumi tidak diserap dalam waktu, itu akan meluap begitu saja. Sedikit berkonsentrasi cepat, Luo Chen menjalankan teknik hati Streamer dengan seluruh kekuatannya, dan pada saat yang sama mengeluarkan pedang Streamer, dengan panik menggunakan langkah Streamer dan teknik pedang Streamer. Ini menyebabkan Jian Yuan di dantian Luo Shen dengan cepat dikonsumsi, dan kemudian diisi dengan Jian Yuan yang baru saja disempurnakan oleh metode hati mengalir. Dalam proses ini, meridian Luo Chen di sekitar tubuhnya menjadi lebih keras, dan pada saat yang sama dantian juga meluas satu lingkaran penuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya saja Luo Chen tidak menyadarinya. Dengan gerakannya, rune yang menjulang di dinding es di sekitarnya runtuh dan menghilang. Dinding es, yang awalnya penuh dengan kecemerlangan, menjadi sangat redup. Setelah waktu yang lama, energi spiritual di sekitar dunia perlahan menghilang. Luo Chen menyingkirkan pedang cahaya dan mendarat di platform es, terengah-engah. Menggunakan pedang cahaya pita untuk terus menggunakan teknik pedang cahaya pita dan langkah cahaya pita seperti sebelumnya, biayanya juga tidak sedikit. Meskipun konsumsi Jian Yuan dengan cepat dibuat,
konsumsi roh tidak begitu mudah dibuat. Bahkan jika ranah jiwa Luo Chen telah mencapai alam void, Luo Chen tidak bisa tidak memucat, dan ada banyak manik-manik es padat yang tergantung di dahinya. Itu adalah keringat Luo Chen, tetapi suhu gua Xuanbing ini sangat rendah. Keringat Luo Chen dengan cepat mengembun begitu muncul, berubah menjadi manik-manik es dan tergantung di dahinya. Banyak retakan muncul di dinding es di sekitar gua, dan bahkan tanah di dekat danau es itu bersilangan dengan bekas pedang. Jelas ini adalah mahakarya Luo Chen tadi. Luo Chen menggaruk kepalanya saat melihat ini. Gua Xuanbing ini adalah area terlarang Akademi Liu Yun, tetapi dia dihancurkan seperti ini. Bahkan jika dia memiliki posisi khusus di Akademi Liu Yun, dia sedikit malu ketika hal seperti itu terjadi. Tepat ketika Luo Chen berpikir tentang bagaimana dia akan menjadi seperti pejabat senior Akademi Liu Yun, platform es di bawah kakinya bergetar 2 kali, dan kemudian darah merah muncul dari dasar platform, dan permukaan danau es ternoda dalam sekejap mata. Merah tua yang menyilaukan, wajah Luo Chen berubah liar. Pada saat yang sama ketika darah mengalir keluar, dia samar-samar merasakan bahwa aura yang sangat kuat perlahan-lahan terbangun. Sialan, ada keberadaan seperti itu di gua es. Mendalam ini, Luo Chen melompati danau es sedikit, dan membawa Luo Kingsway yang telah berubah menjadi patung es, mengabaikan embun beku yang cepat mengembun di tangannya. Membawa Luo Kingsway, dia terbang menuju bagian luar gua Xuanbing. Semut, aku mengganggu tidur orang bijak, dan masih ingin pergi dengan aman. Sebuah suara tumpul terdengar dari belakang Luo Chen, dan udara berdarah yang tak berujung mengalir keluar dari danau es dan menutupi Luo Chen. Luo Chen tidak berani mengabaikan, Tianpeng menggunakan keterampilan tubuhnya secara ekstrim, dan segera membawa Luo Kingsway keluar dari gua Xuanbing. Dan saat Luo Chen bergegas keluar dari gua Xuanbing, aura berdarah yang kuat mengalir keluar dari gua Xuanbing, berubah menjadi tentakel yang mengerikan, dan menyerang Luo Chen. Lancang, di luar gua Xuanbing, lelaki tua berambut putih itu melihat tentakel yang ganas, lidahnya seperti guntur musim semi, dan dia mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Hah, orang tua, kamu bukan lawan dari orang suci ini. Sebuah suara tumpul datang dari gua Xuanbing, dan kemudian seorang lelaki tua dengan jubah darah dengan sayap kelelawar terbang keluar dari gua Xuanbing dengan ekspresi dingin. Melihat dekan Akademi Liu Yun saat lelaki tua berjubah darah itu muncul, udara tiba-tiba dipenuhi dengan bau darah yang kuat, dan pada saat yang sama tekanan berat muncul dari udara tipis, menindas Jian Qing dan yang lainnya. Awan darah pekat tiba-tiba muncul di atas Akademi Liu Yun, dan guntur berwarna darah berdenyut di antara awan, seperti pemandangan kiamat. Wu Sheng kuat, lelaki tua berambut putih yang dipanggil dekan oleh Jian Qing dan yang lainnya tiba-tiba mengubah wajahnya, dan sulit untuk mengucapkan 4 kata dari mulutnya. Kamu memiliki penglihatan, dan kamu memenuhi syarat untuk memberitahu orang bijak ini namamu. Lelaki tua berjubah darah itu melirik lelaki tua berambut putih itu, dan berkata dengan ringan, bawahan sungai darahku adalah mayat hidup dan hantu yang tidak dikenal. Laporkan namamu, dan orang bijak ini akan memberimu satu secara gratis. Cheng, hah, lelaki tua berambut putih itu mendengar bahwa seluruh tubuhnya bergolak, dan rambut putihnya tidak berangin. Dia berteriak dingin, orang tua itu adalah kepala Akademi Liu Yun yang takut pada Liu Yun. Dia ingin membunuhku, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Agak menarik, Sue mengangkat alisnya ketika mendengar kata-kata itu, dan beberapa garis tipis tinta hitam pekat tiba-tiba muncul di jubah darah, dan kemudian mereka terbang keluar dari jubah darah, berubah menjadi maniak dan bergegas menuju awan yang menakutkan, masa lalu. Ekspresi Fir Liu Yun tetap tidak berubah, dan tiba-tiba sebuah pedang panjang yang unik muncul di tangannya, dan pedang tajam yang ditujukan pada tubuhnya naik ke langit, mengguncang awan darah di atas. Hancur, Fir Liu Yun mengeluarkan teriakan dingin. Pedang panjang di tangannya membawa bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan menebas ke arah sungai darah. Kekuatan pedang yang mengerikan itu benar-benar mengunci ruang di sekitarnya, dan tidak memberi sungai darah ruang untuk melarikan diri. Adapun benang hitam tipis yang dilemparkan oleh sungai darah, itu langsung dihancurkan oleh energi pedang yang dipotong oleh sungai darah, dan itu tidak memengaruhi sungai darah sama sekali. Tanpa diduga, dekan masih seorang kaisar pedang. Luo Chen, yang tidak jauh dari sana, tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik ketika dia melihat pemandangan ini. Dekanmu bukanlah lawan dari orang suci sungai darah ini, suara Peng Cheng tiba-tiba terdengar di belakang Luo Chen. Luo Chen menoleh dengan cepat,
tetapi menemukan bahwa Peng Cheng telah tiba di gunung belakang Akademi Liu Yun pada waktu yang tidak diketahui. Dia melihat sungai darah yang bertarung dengan Fir Liu Yun, matanya penuh dengan kesungguhan. Senior tahu orang suci sungai darah ini. Melihat ekspresi Peng Cheng, Luo Chen mengalihkan pandangannya ke sungai darah, dan berkata dengan beberapa keraguan. Tentu saja tahu, Peng Cheng mengangguk dan berkata dengan wajah serius, ini adalah iblis dari 200 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa dia memperoleh metode kultivasi yang tidak lengkap dari ras darah kuno. Setelah berlatih dengan paksa, dia mengubah dirinya menjadi yang sekarang. Penampakan manusia dan hantu. 150 tahun yang lalu, iblis ini menyerbu Akademi Jingxianku, dan terluka parah oleh seorang senior akademi, dan kemudian menghilang, tetapi dia tidak menyangka akan mencapai batas Akademi Liu Yun. Orang suci sungai darah yang sedang melawan Fir Liu Yun sepertinya mendengar kata-kata Peng Cheng, matanya tiba-tiba beralih ke sini, dan niat membunuh yang ganas muncul di matanya. Orang-orang dari Akademi Abadi yang mengejutkan. Tangan kanan Suehe memadatkan sekelompok darah yang menyilaukan, membanting langsung ke Fir Liu Yun. Semua orang di Akademi Abadi yang mengejutkan pantas mati. Mata Suehe tirani, dan setelah mendorong kembali Fir Flowing Cloud, dia benar-benar menyerang Luo Chen dan Peng Cheng secara langsung. Sialan, iblis ini telah memperhatikan kita. Ekspresi Peng Cheng berubah, dan dia dengan cepat meraih bahu Luo Chen dan terbang menjauh. Dia berasal dari klan Dapeng bersayap emas, yang mempraktikkan teknik melarikan diri Tianpeng. Meskipun dia hanya seorang kaisar bela diri tingkat 8 sekarang, kecepatan letusan dalam waktu singkat sudah cukup untuk membuat Kaisar Wu merasa malu. Meskipun, orang suci sungai darah adalah kekuatan super yang telah mencapai ranah orang suci bela diri, karena disegel di Gua Xuanbing, sekarang dia hanya dapat mengerahkan kekuatan kaisar bela diri puncak, dan belum dapat mengejar Peng Cheng untuk sementara waktu. Tikus di Akademi Jingxian masih bisa bersembunyi sejauh itu. Setelah mengejar beberapa saat, masih tidak ada hasil, orang suci sungai darah tiba-tiba berhenti di tempat, dan rune aneh yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di jubah darahnya. Rune-rune itu terus berputar, seolah-olah menelan jiwa manusia. Aku tidak ingin menggunakan trik ini, orang suci sungai darah menatap Luo Chen dan Peng Cheng yang tidak jauh, dengan niat membunuh di matanya, dengan dingin berkata, merupakan kehormatan bagimu untuk mati dengan trik ini. Kutukan Li Sue untuk membunuh. Orang suci sungai darah berteriak, dan rune pada jubah darah itu tampaknya menjadi hidup, berubah menjadi ular roh dan bergegas menuju Luo Chen dan Peng Cheng. Ketika Peng Cheng melihat ini, wajahnya berubah, dan dia dengan cepat melarikan diri bersama Luo Chen. Melarikan diri, warna mengejek muncul di mata orang suci sungai darah, dan dia berkata dengan jijik, kutukan darah Li ini digunakan sebagai media esensi kehidupan dan darahku. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung dunia, kamu tidak dapat melarikan diri dari Li. Ikuti kutukan darah. Mendengar perkataan orang suci sungai darah, raut wajah Peng Cheng berubah, dan gerakannya tanpa sadar melambat. Dua rune pembunuh kutukan Li Xue langsung tercetak pada Luo Chen dan Peng Cheng pada kesempatan ini. Sialan, begitu Li Xue mengutuk rune itu ke dalam tubuhnya, Luo Chen merasakan darah di tubuhnya seperti terbakar, menguap dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sementara Luo Chen sedang memikirkan cara mengatasinya, Jianjing di dalam hatinya tiba-tiba berdetak sedikit, dan energi pedang yang tajam mulai dari hatinya dan dengan cepat menyebar ke meridian tubuhnya. Kemanapun ki pedang lewat, darah yang menguap dengan cepat menjadi tenang. Seketika, mata Luo Chen berbinar, tetapi dia tidak menyangka Jianjing memiliki fungsi seperti itu. Dan Peng Cheng di sampingnya tidak begitu nyaman, saya melihat Peng Cheng duduk di tempat, terus-menerus bekerja untuk menahan erosi rune kutukan Li Xue. Napas berdarah keluar dari atas kepala Peng Cheng, jelas karena kekuatan Peng Cheng tidak dapat sepenuhnya menahan erosi rune pembunuh kutukan Li Xue, darah di tubuhnya menguap dengan kecepatan lambat. Hah, kutukan darah orang suci ini benar-benar gagal. Orang suci sungai darah tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Luo Chen, wajahnya sedikit terkejut. Dia hanya merasa bahwa rune kutukan darah yang telah dia tembus ke tubuh Luo Chen telah dimusnahkan oleh kekuatan yang tidak diketahui, dan sama sekali tidak berpengaruh pada Luo Chen. Menarik, orang suci sungai darah mengangkat alisnya, darah mengalir di jubah darahnya, dan dengan dingin berkata, "Nak, biarkan orang suci ini melihat apa yang istimewa tentangmu, dan bahkan membunuhnya dengan kutukan darah yang parah. Itu bisa dipecahkan." Saat dia berkata, orang suci sungai darah langsung mendorong awan mengalir ketakutan kembali,
dan kemudian mengangkat tangan kanannya ke Luo Chen. Kekuatan hisap yang sangat besar datang dari tangan orang suci sungai darah, membawa Luo Chen ke tempatnya berada. Nak, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu dapat memecahkan rune kutukan darah orang suci ini, tetapi setelah kamu mati, orang suci ini akan menemukan jawabannya di tubuhmu. Orang suci sungai darah menatap Luo Chen yang akan jatuh ke tangannya, dan senyum haus darah muncul di wajahnya. Melihat Luo Chen akan jatuh ke tangan orang suci sungai darah, Luo Chen tiba-tiba terbang keluar dari aura pedang yang cerah, dan dengan napas suci, dia menebas ke arah orang suci sungai darah. Orang suci sungai darah sama sekali tidak menyangka Luo Chen memiliki metode seperti itu. Tanpa memeriksa beberapa saat, aura pedang Luo Chen menebas lurus, dengan luka mengerikan di wajahnya yang terlihat dalam. Siapa? Orang suci sungai darah tidak peduli dengan luka mengerikan di wajahnya, matanya menyapu dari segala arah, dengan warna yang sangat mengejutkan. Dengan kekuatan alam orang bijak bela diri miliknya, seseorang dapat menyerangnya secara diam-diam di bawah hidungnya. Siapa Lao Su? Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Sebuah suara yang mendominasi datang dari Luo Chen. Luo Chen tertegun sejenak. Sebelum dia sempat bergerak, aura pedang yang tak terhitung jumlahnya menyembur darinya dari udara tipis, dengan cepat mengembunkan sosok yang kekar. Itu bukan Suan Yuan Ao, tetapi siapa itu? Luo Chen juga sedikit bingung ketika dia melihat ini. Dia tidak tahu bagaimana proyeksi Suan Yuan Ao padanya. Dengan penglihatan Luo Chen, tidak sulit untuk mengenali proyeksi Suan Yuan Ao. Oleh karena itu, Luo Chen tahu betul bahwa Suan Yuan Ao bukanlah tuan orang suci pedang Ao yang kuat di Abyss of Burial Heaven. Suan Yuan Ao hari ini hanyalah sebuah proyeksi, dan saya khawatir dia tidak akan dapat memahami kekuatan orang bijak bela diri seperti orang suci sungai darah. Ketika Luo Chen sedang memikirkannya, suara Suan Yuan Ao tiba-tiba bergema di Akademi Liu Yun. Bocah ini Luo adalah saudara Lao Su. Jika kau berani menyentuh saudara Lao Su, maka bersiaplah untuk ditabrak oleh Lao Su. Nada bicara yang sangat keras. Wajah orang bijak berdarah itu tiba-tiba tenggelam, dan darah di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan dia berkata dengan dingin, orang bijak ini ingin melihat apakah kau dapat menjaga saudaramu. Saat dia berkata, sayap kelelawar di belakang orang suci sungai darah bergetar tiba-tiba, dan sosok orang suci sungai darah menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Itu tidak lebih dari sekadar tipuan. Aku malu, mengeluarkan hal-hal yang sudah lama membuatku lelah. Proyeksi Suan Yuan Ao mencibir, dan tidak tahu di mana dia mengeluarkan pedang panjang, dan kemudian pedang panjang itu menebas ke arah kehampaan, memaksa orang suci sungai darah yang telah melarikan diri ke dalam kehampaan keluar. Berpencar, Suan Yuan Ao berteriak pelan, dan aura pedang meledak, langsung mengunci ruang di sekitarnya, dan kemudian sejumlah besar aura pedang berkumpul menuju suatu tempat di ruang tersebut, dan itu benar-benar diarahkan langsung ke orang suci sungai darah. Orang suci sungai darah tidak punya waktu untuk menghindar, dan dihantam oleh pedang Suan Yuan Ao, wajahnya langsung menjadi pucat, dan jubah berwarna darah di tubuhnya menunjukkan cahaya Taoisme. Siapa kamu? Orang suci sungai darah yang ditolak tampak sedikit canggung, matanya tertuju pada Luo Chen, dan dia mengucapkan setiap kata. Aku hanya seorang siswa biasa di Akademi Liu Yun. Luo Chen melambaikan tangannya, membalik pergelangan tangannya, dan sebuah bola bundar yang memancarkan cahaya guntur samar tiba-tiba muncul di tangannya. Inilah guntur nirvana yang didapatnya saat ia membantu Jin Yu melewati kesengsaraan naga di tanah tandus tempat kuil leluhur iblis Akademi Jingxian berada. Nirvana Thunder hanya memiliki kekuatannya sendiri, tetapi tidak menyerang secara langsung setelah dilepaskan. Setiap kali Nirvana Thunder dilepaskan, harta karun ini hanya akan menyerap kekuatan guntur di sekitarnya, kecuali Luo Chen secara pribadi memerintahkan peledakan, jika tidak, Nirvana Thunder tidak akan melancarkan serangan. Karena karakteristik Nirvana Thunder ini juga mengakibatkan harta karun ini, secara tegas, memiliki potensi pertumbuhan yang tidak terbatas. Jika Luo Chen dapat menyerap kekuatan guntur selama beberapa dekade, saya khawatir pada saat itu, ia akan dapat dengan mudah membunuh Kaisar Wu dan bahkan pembangkit tenaga listrik dari alam bijak bela diri. Saya akan melihat bagaimana pembangkit tenaga listrik Wu Sheng bereaksi terhadap masyarakat kesengsaraan naga. Luo Chen memanfaatkan momen ketika orang suci sungai darah ditolak oleh bayangan Suan Yuan Ao, dan langsung mengarahkan petir guntur nirvana di tangannya ke arah orang suci sungai darah. Kehilangan masa lalu guntur yang sunyi menembus langit, dan bola logam itu berguling-guling, dan ada cahaya guntur yang mengerikan menyebar di sekitarnya.
Luo Chen tidak tahu seberapa kuat guntur nirvana sekarang, lagi pula, dia belum melihat dua gelombang kesengsaraan terakhir Jin Yu. Namun, dalam gelombang ketujuh, itu sudah merupakan perampokan yang mengerikan dari guntur dan kilat Istana Naga, dan tentu saja tidak sulit untuk membayangkan kekuatan dari dua gelombang perampokan terakhir. Apa-apaan ini? Melihat bola logam yang dilemparkan oleh Luo Chen, orang suci Sungai Darah tidak punya waktu untuk peduli tentang asal-usul Suan Yuan Ao, dan segera berteriak dalam diam. Dari bola logam itu, dia benar-benar merasakan kekuatan yang membuatnya merasa cemburu, seolah-olah ada kekuatan di bola logam itu yang dapat memusnahkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang suci Sungai Darahnya adalah penguasa alam bijak bela diri. Bagaimana mungkin mengancamnya dengan sesuatu yang dilemparkan oleh hantu kecil di alam bela diri? Namun, betapapun enggannya untuk percaya pada hati orang suci Sungai Darah, denyutan di hati orang suci Sungai Darah menjadi lebih jelas saat guntur Netherworld mendekat. Pada akhirnya, orang suci Sungai Darah tetap tidak menahannya, tangannya memadatkan cahaya berdarah yang kuat, dan dia melesat ke arah guntur nirvana. Ketika Luo Chen melihat pemandangan ini, sentuhan sarkasme melintas di matanya, dan dia berkata dengan ringan, ledakan. Begitu suara itu jatuh, guntur nirvana tiba-tiba meledak, dan cahaya guntur yang pekat menerangi dunia, dan cahaya putih yang menyilaukan membuat orang harus menutup mata mereka. Segera, cahaya putih itu menghilang, dan saya melihat pusaran guntur besar perlahan berputar di atas Akademi Liu Yun, dan sejumlah besar guntur emas terbang keluar dari pusaran seperti tetesan air hujan, menghantam orang suci Sungai Darah. Guntur 9 hari. Guntur emas ada di seluruh langit, mewarnai langit dalam radius lingkaran menjadi emas yang menyilaukan. Orang suci Sungai Darah terkena guntur emas, dan banyak warna hitam terbakar muncul di jubah darah, disertai dengan bau terbakar. Sialan, bagaimana mungkin itu perampokan? Bloody River Sein penuh dengan darah, dan tatapannya ke arah Luo Chen penuh dengan niat membunuh. Apa yang dia kembangkan adalah teknik latihan yang tidak lengkap yang ditinggalkan oleh klan darah kuno, karena metode latihan yang tidak lengkap yang dikultivasikan secara paksa menyebabkan dia mengalami perubahan yang tidak normal. Seluruh orang menjadi haus darah, belum lagi, tetapi juga takut pada semua kekuatan yang paling kaku. Dan GLA tidak diragukan lagi adalah kekuatan yang paling murni dan paling kuat di antara langit dan bumi. Dia diselimuti oleh guntur, yang hampir menempatkan dirinya dalam situasi putus asa, sulit untuk melarikan diri dengan aman. Ini adalah tahap akhir dari kesengsaraan transformasi naga, nikmatilah. Luo Chen tersenyum dingin ketika mendengar kata-kata orang suci Sungai Darah, dan senyum sarkastik tergambar di sudut mulutnya. Ketika Fir Liu Yun dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan napas lega, dan kemudian mata mereka tertuju pada bayangan Suan Yuan Ao di belakang Luo Chen, dengan sedikit keraguan di mata mereka. Bocah Luo, apakah senior ini di belakangmu? Ling Feng dan Luo Chen relatif dekat, dan segera bertanya kepada Luo Chen. Di tubuh Suan Yuan Ao, Ling Feng merasakan paksaan yang mengerikan. Meskipun itu hanya hantu, itu sudah membuatnya terengah-engah. Hanya hantu yang bisa memberinya tekanan yang begitu berat, jadi kultivasi seperti apa yang seharusnya dimiliki tubuh hantu ini? Raja Suci, atau Tuan Suci, Ling Feng berasal dari kekuatan besar di luar Kekaisaran Liu Yun. Alasan dia tinggal di Kekaisaran Liu Yun hanya karena dia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Fir Liu Yun, jadi dia tinggal di sini untuk membantu. Dalam hal wawasan, dia jauh melampaui semua orang yang hadir, dan dia juga sangat mengenal 3 orang bijak. Sekarang Suan Yuan Ao dapat memberinya tekanan yang begitu berat hanya dengan sebuah bayangan, yang membuat Ling Feng merasa sedikit penasaran tentang asal-usul Suan Yuan Ao. Mendengar apa yang dikatakan Ling Feng, sebelum Luo Chen sempat berbicara, Suan Yuan Ao Suying di belakangnya jatuh menimpa Ling Feng, lalu mengangkat alisnya sedikit, tampak sedikit terkejut. Sangat jarang orang dangu bergabung dengan kekuatan lain. Suan Yuan Ao menatap Ling Feng, tidak dapat mengatakan apakah itu ejekan atau emosi. Hati Ling Feng melonjak ketika mendengar ini. Dia memang berasal dari dangu, tetapi dangu selalu misterius. Jika murid dangu tidak secara aktif mengungkapkan identitas mereka, orang luar tidak akan pernah tahu identitas mereka yang sebenarnya. Anda harus tahu bahwa Ling Feng telah berada di Kekaisaran Awan Mengalir selama beberapa dekade. Meskipun Akademi Awan Mengalir dan bahkan kekuatan besar Kekaisaran Awan Mengalir tahu bahwa dia berasal dari kekuatan besar, tidak ada yang pernah menebak dari kekuatan mana dia berasal. Tanpa diduga,
Suan Yuanao akan menjelaskan detailnya dalam satu suapan, dan mendengarkan kata-kata Suan Yuanao, tampaknya ada sesuatu yang tidak menyenangkan antara pembangkit tenaga listrik misterius ini dan Dangu. Junior memang murid Dangu, hanya tidak tahu senior. Ling Feng melengkungkan tangannya ke arah Suan Yuanao Suying, dengan hormat. Namaku, kau tidak berhak mengetahuinya. Namaku hampir sama dengan Master Lembah Dangumu. Suan Yuanao melambaikan tangannya, dan berkata dengan tenang, apakah masih Dan Huan tua yang bertanggung jawab atas Dangu? Pupil mata Ling Feng tiba-tiba mengecil ketika mendengar ini. Dan Huan adalah Master Lembah Dangu terakhir. Dia mengundurkan diri sebagai Master Lembah Dangu sejak 800 tahun yang lalu dan berkonsentrasi untuk menyerang alam Master Suci. Karena Suan Yuanao mampu menamai Dan Huan, dan dia berani memanggil Dan Huan seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang kuat yang seusia dengan Dan Huan. Orang kuat di era yang sama dengan Gu Zu tua. Ling Feng dengan gila mengingat informasi itu dalam benaknya, mencoba mencari tahu identitas Suan Yuanao. Jangan pikirkan itu, tidak akan ada informasi tentangku dalam catatan Dangu. Suan Yuanao tersenyum ketika melihatnya, dan berkata dengan tenang. Dia lahir di keluarga Suan Yuan, salah satu dari 4 keluarga besar di lembaga pendidikan tertinggi ras manusia, Akademi Qiankun, dan tidak banyak catatan tentang 4 keluarga besar dari kekuatan luar. Meskipun Dangu kuat, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 4 keluarga besar Akademi Qiankun. Dengan kekuatan Dangu, mustahil untuk mencatat informasi tentang 4 keluarga kuat Akademi Qiankun. Karena Dangu tidak memenuhi syarat. Mendengar kata-kata Suan Yuanao, hati Ling Feng bergetar hebat, menelan ludah, dan berkata dengan susah payah, mungkinkah senior itu berasal dari Akademi Qiankun? Kamu menebaknya dengan benar, Suan Yuanao mengangguk dan berkata dengan ringan, tetapi cukup mengetahui hal ini, dan Anda tidak dapat mengetahui sisanya. Setelah selesai berbicara, sebelum Ling Feng sempat berbicara, Suan Yuanao Suying runtuh menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya lagi dan menyatu ke dalam tubuh Luo Chen. Luo Chen melirik Ling Feng, menunjukkan ekspresi tak berdaya. Ling Feng tidak banyak bicara tentang ini. Karena Suan Yuanao berasal dari Akademi Qiankun, dengan kekuatan dan statusnya saat ini, dia benar-benar tidak berhak mengetahui identitas asli Suan Yuanao. Sambil menggelengkan kepalanya, matanya tertuju pada orang suci sungai darah yang sedang berjuang dalam perampokan tidak jauh dari sana. Ling Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan emosi, Luo Xiaoxi, harta karunmu benar-benar bagus. Sungai darah adalah alam orang bijak bela diri. Orang kuat itu, membuatmu sangat malu. Pipi Luo Chen berkedut 2 kali ketika mendengar itu, dan dia tampak sangat kesakitan. Awalnya, Luo Chen ingin menyimpan guntur ilahi nirvana untuk sementara waktu dan menggunakannya sebagai kartu hall di masa depan. Siapa yang tahu bahwa dia dipaksa keluar oleh orang suci sungai darah begitu cepat. Memikirkan hal ini, mata Luo Chen menatap sungai darah. Matanya memancarkan niat membunuh yang ganas melihat niat membunuh yang dilepaskan oleh Luo Chen. Sungai darah, yang berjuang di bawah guntur perampokan, tidak sabar untuk menghancurkan tubuh Luo Chen. Namun, karena teknik kultivasi klan darah kuno yang tidak lengkap dikultivasikan secara paksa, dia sekarang tidak dapat melindungi dirinya sendiri dalam perampokan ini, dan dia tidak dapat menyia-nyiakan upaya apapun untuk menghadapi Luo Chen. Sialan! Di mana kamu menemukan anak yang mendapatkan guntur perampokan yang mengerikan itu? Orang suci sungai darah menatap Jie Yun yang berputar-putar di langit, menggertakkan giginya dalam hatinya. Bagaimana dia tahu bahwa guntur-guntur yang dia hadapi saat ini adalah guntur-guntur yang menghancurkan yang telah dilemparkan oleh kehendak daratan benua semesta terhadap binatang. Buas yang menakutkan dan ganas seperti Jiu Mopeng yang berasal dari 6 reinkarnasi. Jika Suehe tahu asal-usul perampokan ini, saya khawatir itu hanya akan lebih putus asa, bukan? Tepat ketika orang suci sungai darah menebak asal-usul perampokan ini, guntur emas di sekitarnya menghilang seketika, dan orang suci sungai darah yang telah berjuang untuk mendukungnya langsung menghilang. Hahaha, sepertinya Tuhan ingin kamu mati. Melihat Jie Lei menghilang, mata Suehe memerah, tatapannya jatuh pada Luo Chen, dan dia tertawa terbahak-bahak. Kamu mungkin terlalu cepat bahagia. Luo Chen mengerutkan bibirnya ketika mendengar kata-kata itu, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Wah, mulutmu akan keras saat kamu mati. Suehe penuh darah, dan dia mengucapkan setiap kata, ketika orang suci ini menguras darah dalam tubuh dan mematahkan tulang-tulang seluruh tubuhmu.
maka kamu masih bisa melihatmu tidak bisa begitu keras bicara. Kamu mungkin tidak memiliki kesempatan itu. Luo Chen menunjuk ke pusaran awan kesengsaraan di atas sungai darah, dan berkata dengan ringan, kesengsaraan guntur ini belum berakhir. Mendengar kata-kata Luo Chen, hati Suhe tiba-tiba meledak, mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, tepat pada waktunya untuk melihat cahaya keemasan yang kaya tumpah di pusaran Jiyun yang berputar-putar di atas. Sekelompok guntur-guntur emas dengan ketebalan beberapa orang jatuh langsung ke orang suci sungai darah dengan kecepatan kilat. Cahaya guntur emas menembus tubuh, memancarkan cahaya yang menyilaukan, menyebabkan Luo Chen dan yang lainnya menyipitkan mata tanpa sadar. Ini, tidak, tetapi, bisa, Deru keras sungai darah berasal dari guntur emas, dan kemudian sungai darah meleleh menjadi genangan darah di bawah dampak guntur emas, dan kemudian dengan cepat menguap. Tak lama kemudian, guntur perampokan emas menghilang, dan pusaran awan perampokan yang melayang di langit perlahan menghilang. Ada lubang besar yang dilebih-lebihkan di tanah tempat sungai darah sebelumnya berada, dan sebuah manik berwarna darah tergeletak diam di dasar lubang besar itu. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh Martial Saint dari Blood River, dan menghadiahkan 500 W poin aura. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh Martial Saint dari Blood River, mencapai prestasi Saint Killer, menghadiahkan 3 kesempatan untuk menarik dan 1 kesempatan untuk mencerahkan. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh Wusheng di Sungai Darah, dan memicu tugas tantangan Wusheng Killer. Tolong tuan rumah akan membunuh 10 Wusheng yang kuat dalam waktu 1 tahun. Hadiah tugas tergantung pada penyelesaiannya. Tidak ada penalti untuk kegagalan. Pada saat pusaran Jiyun menghilang, pikiran Luo Chen tiba-tiba membunyikan perintah sistem berturut-turut. Luo Chen tertegun sejenak, mengusap kepalanya yang agak bengkak, matanya tertuju pada manik berwarna darah di dasar lubang besar, matanya sedikit panas. Orang suci sungai darah bahkan tidak meninggalkan mayat di bawah perampokan, manik berwarna darah ini mampu bertahan dari perampokan tanpa cedera, jelas itu adalah harta langka lainnya. Ketika Fir Liuyun dan yang lainnya melihat ekspresi Luo Chen, mereka juga menebak apa yang dipikirkan Luo Chen. Setelah beberapa orang saling memandang, Fir Liuyun bergegas menuju Luo Chen dan berkata sambil tersenyum, Luo Xiaoxi, karena orang suci sungai darah ini mati di tangan harta aneh yang kau buang, dan apa yang ditinggalkannya tentu saja harus kau tangani. Mendengar kata-kata Fir Liuyun, wajah Luo Chen sedikit lebih gembira, tetapi dia tidak dengan gegabah mengambil manik berwarna darah itu, tetapi memotong gas pedang ke arah manik berwarna darah itu, memastikan bahwa tidak ada bahaya. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyingkirkan bola berwarna darah itu. Begitu Scarlet Yuanzu dimulai, Luo Chen merasakan niat membunuh yang kejam melonjak dari lubuk hatinya. Sebelum dia bisa mengambil tindakan apapun, Kaisar Danwu atau pedang leluhur pedang yang tidak lengkap, yang selalu ada di lautan pengetahuan, sedikit bergetar, dan hawa dingin datang dari platform roh, membuat mata Luo Chen lebih terlihat. Jenis kejelasan, dan hantu naga hantu yang telah melayang di langit lautan kesadaran Luo Chen meraung ke lautan kesadaran, dan fluktuasi jiwa yang mengerikan menyebar dari tubuh Luo Chen, dan berlari menuju manik-manik berwarna darah di tangan Luo Chen seperti air pasang, masa lalu. Warna darah pada manik-manik berwarna darah itu dengan cepat memudar, dan akhirnya terhapus oleh kekuatan jiwa yang kuat yang terpancar dari tubuh Luo Chen, hanya menyisakan manik energi murni, yang terus-menerus melepaskan energi spiritual yang kuat ke arah luar. Setelah melihat ini, Luo Chen dengan cepat menyimpan manik energi di tangannya. Dengan manik energi ini, dia benar-benar mampu membuat wilayahnya meningkat sedikit lebih cepat. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang seniman bela diri yang kuat, bahkan jika manik energi ini hanya mengandung kurang dari 1/10 dari esensi sejati orang suci sungai darah, itu adalah suplemen yang besar bagi Luo Chen. Setelah menyimpan manik-manik jiwa, tatapan Luo Chen jatuh pada Luo Qingsui, yang membeku di samping. Sebelum Luo Chen membawa Luo Qingsui keluar dari Gua Xuanbing, dia menyingkirkannya, dan dia mengeluarkan guntur nirvana untuk menyerang orang suci sungai darah. Dan selama waktu ketika orang suci sungai darah terhapus oleh guntur nirvana, es kental Luo Qingsui sebenarnya sedikit lebih tebal. Dengan Luo Qingsui sebagai pusatnya, suhu di sekitarnya turun drastis, dan lapisan es tebal mengembun di tanah dengan radius 100 meter. Luo Chen bahkan menduga bahwa bahkan orang suci sungai darah yang tewas dalam kesengsaraan guntur mungkin tidak dapat menembus es tebal yang mengelilingi Luo Qingsui saat ini.
Kakak Sue, Luo Chen menatap Luo Qingsui yang membeku, dengan ekspresi khawatir di matanya, dan bertanya dengan suara rendah. Aku baik-baik saja, suara Luo Qingsui datang dari es yang dalam, dengan sedikit kegembiraan, sekarang tubuh saljuku berubah menjadi tubuh es, itu akan memakan waktu sekitar 3 hari. Mengenai jangan khawatir tentang keselamatanku, yang kuat di bawah Kaisar Wu tidak dapat mengguncang Xuanbing di sekitarku. Luo Chen menghela napas lega saat mendengar ini. Sebelum dia sempat berbicara, Ling Feng sudah terduduk di depannya, matanya penuh dengan rasa ingin tahu. Bocah Luo, kau tidak perlu khawatir tentang keselamatan adikmu. Di Akademi Awan Terapung ini, bahkan jika Kaisar Yun secara pribadi mengambil tindakan, dia tidak akan terluka sama sekali. Mari kita bicarakan tentangmu. Berbicara tentang ini, Ling Feng menatap Luo Chen dengan mata yang membara, dan berkata dengan sungguh-sungguh, alam jiwamu sekarang telah memasuki alam Taiksu, kan? Luo Chen mengangguk dan tidak menyangkal bahwa meskipun dia tidak tahu kekuatan macam apa dangu itu, karena dangu dapat diingat oleh makhluk seperti Suan Yuanao, jelas ada sesuatu yang luar biasa. Sebagai murid dangu, Ling Feng juga seorang alkemis tingkat 6, jadi penglihatannya tidak buruk. Dan ketika dia memusnahkan roh tirani dari manik energi tadi, dia tidak sengaja menutupi fluktuasi jiwanya. Adalah normal bagi Ling Feng untuk melihat beberapa petunjuk darinya. Bab 391, dan Gu mengundang, tapi menolak. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Melihat Luo Chen mengangguk, Ling Feng menarik napas dalam-dalam, matanya penuh kengerian. Ketika pertama kali bertemu Luo Chen di kota Lingyun, Luo Chen hanyalah seorang seniman bela diri dengan bakat alkimia yang baik. Baik itu alkimia atau seni bela diri, dia hanya bisa dianggap baru memulai, bahkan belum memulai. Namun, kurang dari 3 bulan telah berlalu, basis kultivasi seni bela diri Luo Chen telah berkembang pesat, belum lagi melonjak dari seorang master bela diri menjadi roh bela diri kelas 1, alkimia telah membuat kemajuan yang cukup besar. Dengan level seorang alkemis tingkat 4, dia berturut-turut memurnikan pil dan pil pamungkas yang melampaui level alkemisnya sendiri. Bakat ini cukup untuk mengejutkannya. Sekarang Luo Chen bahkan lebih mengungkapkan kekuatan jiwa dari alam Taiksu. Sebagai murid Pil Valley, Ling Feng telah melihat banyak Tianjiao, dan untuk sementara waktu, dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Itu karena Ling Feng tidak tahu bahwa Luo Chen memiliki prestasi luar biasa selain Pil Dao dan Martial Dao, dan murid Pangu yang berpengetahuan luas ini sudah sangat terkejut. Jika Ling Feng tahu bahwa Luo Chen telah menguasai formasi Zhao Wu Suanguang dan taktik formasi Suanguang yang ditinggalkan oleh Kaisar formasi Zhao Wu, saya khawatir dia akan ketakutan dan pingsan. Teman kecil Luo benar-benar diberkati, Ling Feng menghela nafas, lalu berkata kepada Luo Chen, saya ingin tahu apakah teman kecil Luo bersedia bergabung dengan dangu saya. Begitu Anda memasuki dangu, Anda dapat menggunakan harta surga, materi, dan bumi, dan Anda pasti akan dapat memasuki kota dan dengan bakat Anda, dan kemudian benua semesta ini akan bebas untuk Anda. Kata-katanya secara alami dilebih-lebihkan, tetapi dengan status dangu, murid-murid dangu masih dapat menerima kesopanan bahkan jika mereka memasuki wilayah musuh bebuyutan ras manusia seperti ras tulang dan ras hantu. Gai adalah karena hampir setengah dari obat-obatan di benua Qiankun saat ini berasal dari lembah pil, dan di lembah pil, selain alkemis manusia, ada juga alkemis jenius dari berbagai ras. Namun, dangu ingin datang ke Qilianzi yang sama, jika dia menyinggung seorang murid dangu, hampir dapat dikatakan bahwa dia telah memotong jalannya untuk mendapatkan obat dari dangu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dangu adalah kekuatan transenden yang melampaui puluhan ribu ras di benua semesta. Hanya saja dangu tempat Ling Feng berada hanyalah cabang dangu di alam manusia. Meskipun terkenal di alam manusia, sebenarnya itu bukan apa-apa di mata mereka yang kuat. Namun, dalam pandangan Ling Feng, dengan bakat Luo Chen, saya khawatir tidak akan lama lagi dia bisa menjadi alkemis tingkat ke-9, dan bergabung dengan kota pil inti dangu saat itu pada dasarnya adalah suatu kepastian. Saat itu, tidak banyak orang di Luo Chen yang berani menyinggung seluruh benua semesta, dan ini adalah kepercayaan diri seorang alkemis. Kebaikan wakil dekan Luo Chen telah diambil, Luo Chen tersenyum pada Ling Feng dan berkata dengan wajah tenang, itu hanya seorang junior yang mabuk dengan seni bela diri. Alkimia hanyalah pelatihan paruh waktu. Meskipun dangu bagus, itu tidak cocok untuk generasi muda.
Mendengar kata-kata Luo Chen, kepala sekolah Akademi Liu Yun takut pada Liu Yun, dan Jian Qing, wakil dekan Akademi Pertempuran, dan direktur Akademi dan Gulin yang bergegas kemudian, semua memandang Luo dengan kebencian seperti debu besi dan baja. Bocah Luo, apakah kamu tahu apa yang kamu tolak? Lord Grim berjalan keluar dari kerumunan, menatap Luo Chen, dan mengucapkan setiap kata. Mungkin tahu beberapa, Luo. Chen mengangguk dan berkata dengan ringan, bagaimanapun, kekuatan yang dapat diingat oleh senior Xuan Yuan jelas bukan kekuatan kecil. Mendengar perkataan Luo Chen, semua orang teringat pada hantu mengerikan yang telah menghentikan orang suci sungai darah sebelumnya, dan memandang Luo Chen dengan sedikit lebih lega, ya, senior itu dapat dengan mudah menghentikan Blood River Seine hanya dengan proyeksi. Saya khawatir kekuatan senior itu telah mencapai ranah yang bahkan tidak dapat kita bayangkan. Fir Liu Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan emosi, sebenarnya tidak begitu penting untuk dihargai oleh para senior seperti itu, apakah akan memasuki dangu atau tidak. Dekan Baifa masih dapat mengingat kesombongan dan martabat dalam bayangan Xuan Yuan ketika dia menyebut dangu. Jelas, orang kuat yang namanya tidak mereka ketahui memiliki kepercayaan diri untuk menyinggung dangu. Karena Luo Chen dihargai oleh orang kuat seperti itu, undangan dangu, yang sangat berharga bagi orang lain, mungkin hanya disayangkan karena tidak enak untuk ditinggalkan di mata Luo Chen. Memikirkan hal ini, Dekan Baifa tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi, generasi muda itu mengerikan, Luo Xiao dapat memiliki keturunan sepertimu, itu sudah cukup untuk menghibur hidupnya. Luo Chen tidak berbicara, matanya tertuju pada Luo Qingsui yang membeku, dengan ekspresi tenang. Dasar bocah, Jian Qing tak kuasa menahan tawa dan umpatan saat melihat gerakan Luo Chen, adikmu adalah orang sombong di Akademi Liu Yunku. Sekarang dalam masa kritis transformasi fisik khusus, kita tentu tidak akan mengendur. Jangan khawatir tentang keselamatannya, dia anakmu, yang sebelumnya menerobos di Gua Xuanbing. Pada saat ini, yang terbaik adalah segera mengkonsolidasikan fondasi, agar tidak terkikis oleh dingin yang ekstrim di Gua Xuanbing dan melukai fondasinya. Ketua dan guru, kalau begitu, Luo Chen mengangguk, lalu bergegas langsung ke asrama akademi dan Luo Chen meninggalkan Haosan, baru kemudian menemukan bahwa sejumlah besar murid Akademi Liu Yun telah berkumpul di luar Haosan. Ketika para murid Akademi Liu Yun melihat sosok Luo Chen muncul, wajah mereka penuh dengan antusiasme, dan mereka menatap Luo Chen dengan mata yang membara. Tidak seorang pun yang bisa masuk Akademi Liu Yun adalah orang bodoh, dan mereka memiliki beberapa tebakan tentang siapa yang membuat gerakan besar di gunung belakang. Sekarang setelah Tuan muncul di hadapan mereka, mereka tentu saja bersemangat. Luo Chen memperhatikan mata semua orang dan menggigil tanpa sadar, lalu langsung menggunakan teknik tubuh Tianpeng, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari pandangan semua orang. Ketika semua siswa dari Akademi Liu Yun melihat gerakan Luo Chen, tidak ada yang berani menghentikan Luo Chen. Bagaimanapun, posisi Luo Chen di Akademi Liu Yun terlalu istimewa. Pertama kali dia bergegas ke menara ujian, dia melampaui lantai 20 seorang jenius super. Selain itu, dia juga seorang rekan praktisi Dao Alkimia dan Dao Bela Diri. Dengan visi yang besar ini, saya khawatir para siswa senior dari para siswa telah lama menganggap Luo Chen sebagai harta karun. Jika mereka menyinggung Luo Chen, mungkin Luo Chen tidak perlu mengambil tindakan. Penggemar fanatik Luo Chen dan akademi tingkat tinggi akan membuat mereka tidak bisa makan. Terlebih lagi, selain kekuatan dan bakat Luo Chen yang luar biasa, teman-teman di sekitarnya juga tidak memiliki lampu hemat bahan bakar. Baik saudara perempuan cantik Luo Chen, Luo Qingsui, yang berada di puncak daftar, maupun Ye Changli Zhang Juechen, Wang Xi dan Yun Nisang yang lebih dekat dengan Luo Chen tidak mudah terprovokasi. Terutama Yun Nisang dan yang lainnya. Luo Qingsui hanya menakjubkan dalam kekuatannya sendiri, dan tidak ada latar belakang yang menakutkan di baliknya, sementara Yun Nisang dan yang lainnya berbeda. Bahkan Zhang Juechen, yang memiliki latar belakang terburuk, memiliki tokoh terkenal di belakangnya. Kaisar Pedang Lingtian dari seluruh kekaisaran awan terapung. Selain itu, Luo Chen sendiri juga merupakan tamu dari keluarga Su di ibu kota kekaisaran. Dikatakan bahwa Su Mingce dari keluarga Su juga sangat menghargai Luo Chen. Dalam kasus ini, tidak ada seorang pun kecuali para idiot dari keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran yang tidak akan memprovokasi Luo Chen tanpa mata panjang lagi pula.
selain kekuatannya yang luar biasa, Luo Chen dikelilingi oleh para jenius dari banyak kekuatan besar. Sekali mereka menyinggung Luo Chen, itu sama saja dengan menyinggung keluarga Raja Beihai, keluarga Ye Fuling, keluarga Su dari ibu kota kekaisaran, keluarga kerajaan Yun dari kekaisaran awan mengalir, dan pendekar pedang tunggal Kaisar Pedang Lingtian yang cukup terkenal di seluruh kekaisaran awan mengalir. Bahkan jika kekuatan-kekuatan ini hanya menyinggung satu dari mereka, mereka dapat mengerahkan kekuatan mereka secara ekstrim, apalagi menyinggung kekuatan-kekuatan ini pada saat yang sama. Saya khawatir tidak ada kekuatan lain yang berani melakukan hal semacam ini kecuali keluarga Xiao dari ibu kota kekaisaran. Bahkan keluarga Xiao masih hidup karena Xiao Gaidao, salah satu dari 7 kaisar bela diri yang mendirikan kekaisaran awan mengalir ribuan tahun yang lalu, dan ini memiliki keyakinan untuk memusuhi banyak kekuatan kaisar. Kekuatan di belakang mereka tidak seperti keluarga Xiao, jadi tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang sikap acuh tak acuh Luo Chen. Luo Chen dengan cepat melewati kerumunan dan kembali ke kediamannya di Danyuan. Setelah kembali ke halaman alkimia, Luo Chen langsung mengeluarkan gulungan Huang Empress dan menyuntikkan pedang Yuan ke dalamnya. Mengikuti gerakan Luo Chen, sebuah portal ilusi muncul di gulungan Huang Hou. Luo Chen langsung melangkah ke portal ilusi itu tanpa ragu-ragu. Segera, sosok Luo Chen menghilang ke dalam ruangan, dan gulungan gambar ratu jatuh ke tanah, bersinar dengan cahaya redup. Di tanah kuno Mengtian, atau alam rahasia Suantian, di gurun tempat Si Huang berada, sebuah portal ilusi muncul, dan Luo Chen melangkah keluar dari portal itu dan jatuh di gurun itu. Dan portal ilusi itu tidak menghilang setelah Luo Chen pergi, tetapi tetap di tempatnya sebagai saluran bagi Luo Chen untuk meninggalkan alam misterius langit mendalam. Luo Chen jatuh di gurun itu, melihat batu-batu yang berserakan, dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, lalu sosok punggungnya melintas dan melarikan diri. Meskipun Si Huang tertidur, Luo Chen tidak tahu kapan Si Huang akan bangun. Demi keselamatan, Luo Chen memilih untuk menjauh dari Si Huang. Segera, Luo Chen meninggalkan gurun itu dan menemukan tempat terpencil. Setelah memenggal beberapa binatang buas di dekatnya, Luo Chen bersandar pada pedangnya dan bersandar pada pohon raksasa, menginstruksikan sistem di dalam hatinya, sistem Lotere. Sebelum membunuh Saint of Blood River, sistem menghadiahinya 3 kesempatan untuk mengikuti undian. Luo Chen memasuki Mystic Realm untuk 3 undian ini. Begitu suara Luo Chen jatuh, pemandangan di depannya tiba-tiba kabur, dan ketika dia pulih, dia sudah muncul di langit berbintang yang terbengkalai. Mungkin karena Luo Chen membunuh seorang seniman bela diri yang kuat. Langit berbintang yang terbengkalai di depannya sedikit berbeda dari masa lalu. Luo Chen menemukan bahwa bintang-bintang di bawah kakinya sedikit lebih membunuh besi dan darah mengalir dari orang suci itu. Napasnya sangat mirip. Sistem, bagaimana situasinya? Luo Chen mengerutkan kening dan bertanya dalam hatinya. Jangan khawatir tentang tuan rumah, itu hanya perubahan dalam dekorasi ruang, itu tidak akan memengaruhi apapun di kumpulan hadiah. Suara sistem terdengar di benak Luo Chen. Mendengar jawaban sistem, mulut Luo Chen berkedut 2 kali. Sistem saya sendiri benar-benar menganggur, dan masih ada waktu untuk melakukan hal-hal mewah ini. Sambil menggelengkan kepalanya, menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu, Luo Chen melihat rolet bintang 3 yang muncul di depannya, matanya tersapu dari banyak hadiah di rolet, dan segera berkata dengan acuh tak acuh, mulai undian. Begitu suara Luo Chen jatuh, roda 3 bintang di depannya berputar cepat, dan segera berubah menjadi 3 roda cahaya yang terus berputar, membuat Luo Chen tidak dapat melihat apa yang ada di atasnya. Berhenti. Setelah menghitung dalam hati, Luo Chen tiba-tiba berteriak. Rolet bintang berhenti saat mendengar suara itu, dan penunjuknya menunjuk ke 3 pedang dengan bentuk yang berbeda. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh esensi sungai darah. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh rumput berbentuk pedang. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh kristal pembuluh darah naga yang tidak lengkap. Saat perintah sistem berbunyi, pemandangan di depan Luo Chen tiba-tiba hancur. Ketika Luo Chen pulih, 3 benda dengan bentuk yang berbeda sudah tergantung di depannya. Rumput hijau yang tampak seperti pedang panjang dan memancarkan niat pedang yang menakjubkan. Kristal berbentuk berlian yang memancarkan darah. Kristal persegi emas pucat yang sedikit pecah. Luo Chen menyapu pandangannya ke 3 benda itu, dan pertama-tama tertuju pada rumput berbentuk pedang. Dia telah menggambar hal semacam ini,
dan dengan mengandalkan rumput berbentuk pedang, dia berhasil memadatkan niat pedang kecil. Dia tidak menyangka bahwa tidak butuh waktu lama baginya untuk menggambar rumput berbentuk pedang lainnya. Itu datang tepat waktu. Luo Chen menatap rumput berbentuk pedang yang melayang di depannya, dengan sedikit senyum di wajahnya. Meskipun dia memiliki kristal pedang yang ditinggalkan oleh leluhur pedang di dalam hatinya, niat pedang yang terkandung di dalamnya terlalu luas, dan dia tidak dapat menyerap dan mengubahnya sama sekali. Jadi meskipun Luo Chen duduk di Baoshan, dalam waktu singkat, selain mendapatkan beberapa rahasia benua semesta dari kristal pedang dan menyerap beberapa aura yang bocor dari kristal pedang, dia hanya dapat menggunakan kristal pedang ini sebagai pedang yang mengancam jiwa. Ketika kartu Hall digunakan, sebaliknya, meskipun niat pedang yang terkandung dalam rumput berbentuk pedang ini jauh lebih rendah daripada luasnya niat pedang di kristal pedang, itu cocok untuk Luo Chen sekarang. Setelah menyerap rumput berbentuk pedang ini, niat pedangku seharusnya bisa mencapai 50% atau 60%, pikir Luo Chen dalam hati sambil memegang rumput berbentuk pedang itu. Dengan hati-hati menyingkirkan rumput berbentuk pedang itu, tatapan Luo Chen jatuh pada dua benda lainnya. Hal pertama yang menarik perhatian Luo Chen adalah kristal persegi emas pucat yang sedikit rusak. Kristal Vena Naga yang tidak lengkap. Meskipun kristal inti Vena Naga rusak karena pertempuran, ia masih memiliki efek memadatkan Vena Bumi. Luo Chen menatap kristal persegi emas pucat itu, dan segera sederet karakter kecil ilusi muncul di hadapan Luo Chen. Barang bagus. Melihat pengenalan kristal urat naga yang belum lengkap, mata Luo Chen berbinar, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit senang. Kemampuan untuk memadatkan energi urat bumi, kalimat seperti itu saja, sudah cukup untuk membuat kristal urat naga yang belum lengkap ini dirampok oleh kekuatan yang kuat dan dahsyat yang tak terhitung jumlahnya, karena di tempat-tempat dengan urat bumi yang kuat, aura surga dan bumi juga kuat. Tempat-tempat seperti itu semuanya adalah surga dan berkah, yang dapat sangat mempercepat kecepatan kultivasi dan pertumbuhan harta dan binatang surgawi dan bumi. Karena kristal urat naga yang belum lengkap ini dapat memadatkan energi urat bumi, itu berarti bahwa dengan kristal urat naga yang rusak seperti itu, sangat mungkin untuk menciptakan sepotong surga dan berkah. Terlebih lagi, selain fungsi ini, Luo Chen dapat menggunakan kristal urat naga yang belum lengkap ini untuk mengatur formasi. Formasi yang disusun dengan metode ini jauh lebih kuat daripada yang disusun dengan susunan lainnya, dan karena kristal urat naga dapat menginduksi ki urat bumi, formasi ini seringkali sangat sulit untuk dipatahkan jika Anda ingin menghancurkan formasi dengan kristal urat naga yang tidak lengkap. Cara termudah adalah menghancurkan sepenuhnya area tempat formasi itu berada. Dan metode ini tidak mudah untuk dibicarakan kecuali Anda memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Perlu diketahui bahwa bahkan Kaisar Wu yang kuat pun hampir tidak dapat menghancurkan sepenuhnya sepotong Dongtian Fudi yang kaya akan urat bumi dan aura langit dan bumi, dan lawan terkuat yang dapat dihadapi Luo Chen sekarang hanyalah ranah Wu Wang atau bahkan Wu Zun. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa mempesona Luo Chen, sekarang ia hanya memiliki basis kultivasi dari roh bela diri kelas 1. Bahkan keluarga Xiao, kaisar yang memiliki musuh dengan Luo Chen, sama sekali tidak mungkin mengirim seorang kaisar bela diri atau bahkan seorang ahli tingkat kaisar bela diri untuk secara pribadi berurusan dengan Luo Chen. Karena Kaisar Wu dihormati di Kekaisaran Liu Yun, dan Luo Chen hanyalah seorang junior, sama sekali tidak mungkin bagi mereka yang kuat untuk memanfaatkan identitas mereka dan berurusan dengan Luo Chen. Terlebih lagi, hanya ada satu ibu kota Kekaisaran keluarga Xiao yang dapat mengancam Luo Chen di dalam Kekaisaran Liu Yun. Dan keluarga Xiao Kekaisaran menyinggung terlalu banyak kekuatan, sehingga setiap gerakan keluarga Xiao Kekaisaran diawasi oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Hampir mustahil bagi keluarga Xiao untuk mengirim Kaisar Wu dan Kaisar Wu yang kuat untuk menyerang Luo Chen di bawah tatapan begitu banyak kekuatan besar. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Chen dengan hati-hati mengumpulkan kristal urat naga yang tidak lengkap. Benda ini mungkin berguna pada saat kritis, dan Luo Chen tidak akan terlalu meremehkan. Setelah menyingkirkan kristal urat naga yang tidak lengkap, tatapan Luo Chen jatuh pada kristal berlian terakhir yang memancarkan napas berdarah yang kuat. Esensi sungai darah. Esensi aneh yang terkondensasi dari sungai darah di pulau inti Laut Darah Asura mengandung cara membunuh yang paling murni. Melihat pengenalan roh sungai darah, pupil Luo Chen tiba-tiba menyusut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bersinggungan dengan ujung benua baru begitu cepat. Laut Darah Asura adalah ujung ke-9 dari daratan utama. Menurut legenda,
Laut Darah Asura awalnya merupakan tanah leluhur suku Asura kuno, dan Laut Darah Asura awalnya hanyalah sebuah cekungan. Kemudian, klan Sura secara misterius hancur, dan darah orang-orang Sura membanjiri tanah leluhur klan Sura, mengubah tanah leluhur klan Sura menjadi lautan darah. Dikabarkan bahwa ada banyak jiwa suku Asura yang tersembunyi di Laut Darah Asura, dan mereka yang memasuki Laut Darah Asura akan ditelan oleh kutukan dan tidak akan pernah pulih. Sepertinya aku benar-benar memiliki hubungan dengan Juyu Daratan. Luo Chen menatap esensi sungai darah di tangannya, agak mengejek dirinya sendiri. Jika dihitung dengan cermat, benar-benar ada banyak benua yang bersinggungan dengannya. Pertama-tama, binatang kontraknya Jin Yu sekarang berubah menjadi 9 peng iblis neter yang hanya ada di 6 reinkarnasi. Kristal pedang di hatinya berasal dari leluhur Jian, dan leluhur Jian sekarang ada di 6 reinkarnasi. Dan 6 jalan reinkarnasi adalah tempat paling menakutkan kedua di antara 10 wilayah teratas di daratan. Selain itu, dia telah berjalan mengelilingi jurang pemakaman surga di wilayah ketiga di daratan. Dan hubungan antara wilayah kelima laut hilang di daratan dan dia tidak dangkal, permaisuri Huang Mengsuan, dan Luo Jingcheng, leluhur keluarga Luo, semuanya menghilang di laut hilang. Binatang kontraknya, Jin Yu, juga merupakan Yu penglaut ilusi dari laut hilang. Selain itu, teknik pengendalian binatang buas yang belum tuntas yang dipraktikkannya berasal dari situs kuno Great Beast Shenzong di ekstremitas ke-10 di daratan utama, yang diperoleh saat King Xuan menjelajahi situs Beast Shenzong. Sekarang ia memperoleh esensi sungai darah lain yang hanya dapat diproduksi di lautan darah ekstremitas ke-9 di daratan utama. Memikirkan hal ini, Luo Chen tidak dapat menahan tawa pada dirinya sendiri. Ekstremitas benua yang membuat banyak orang kuat dan prajurit berbicara tentang daratan utama, mereka tidak berbeda dari tempat-tempat biasa ketika mereka mencapainya, dan mereka terus bersinggungan dengannya sambil menggelengkan kepala, menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Luo Chen menatap roh sungai darah di tangannya, dengan sedikit senyum di wajahnya. Cara membunuh adalah cara menyerang yang paling murni, tetapi berbeda dengan cara ilmu pedang dan ilmu pedang. Jika Anda ingin memulai cara membunuh dan memadatkan aura pembunuh asli yang paling murni, Anda harus memiliki darah klan Asura. Dan esensi sungai darah ini dapat menggantikan darah klan Asura, memungkinkan orang untuk memahami cara membunuh yang paling murni. Cara membunuh, kata Luo Chen pelan, itu adalah jalan yang paling cocok dengan niat pedang. Niat pedang dari serangan pamungkas ditambah cara membunuh serangan pamungkas. Saya khawatir tidak ada seorang pun dengan level yang sama yang akan dapat membunuh. Ambil pedang saya. Memikirkan hal ini, Luo Chen tidak ragu-ragu, dan langsung menghancurkan esensi sungai darah di tangannya. Sejumlah besar napas berdarah dengan cepat menyebar di sepanjang lengan Luo Chen, dan kemudian bergabung ke dalam tubuh Luo Chen. Niat membunuh yang dahsyat keluar dari hati Luo Chen, tetapi itu berbeda dari niat membunuh yang muncul ketika Luo Chen mendapatkan manik-manik energi yang ditinggalkan oleh orang suci sungai darah. Meskipun niat membunuh hari ini lebih dahsyat, Luo Chen masih mempertahankannya. Dengan alasan, bahkan dalam situasi ini, Luo Chen lebih tenang dari biasanya, dan penguasaannya terhadap kekuatan telah mencapai tingkat yang lebih bernuansa. Menurut beberapa informasi yang tercatat dalam Jianjing, keadaan ini disebut keadaan membunuh dan memotong, yang merupakan kesempatan yang lebih berharga daripada keadaan pencerahan. Karena alam pencerahan hanya untuk membuat orang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang latihan dan keterampilan bela diri yang telah mereka kembangkan, tetapi alam membunuh dan memotong secara langsung merupakan akar dari keterampilan dan teknik bela diri. Anda harus tahu bahwa teknik dan seni bela diri benua Qiankun diciptakan sejak awal untuk membunuh, tetapi di alam membunuh, Anda dapat merasakan suasana membunuh yang paling murni dan meletakkan dasar yang kokoh bagi diri Anda sendiri. Setelah duduk, Luo Chen langsung duduk bersila, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya darah yang pekat, dan niat membunuh yang mengerikan terpancar darinya, sehingga tidak ada binatang buas yang berani mendekat dalam radius beberapa ratus meter. Segera, Luo Chen tenggelam dalam dunia pembunuhan dan pemotongan. Luo Chen hanya merasa bahwa semua seni bela diri dan seni bela diri yang telah ia kembangkan sejak awal kultivasi telah sepenuhnya terintegrasi. Semua metode mental digabungkan bersama, terus dioptimalkan dan ditingkatkan, dan akhirnya digabungkan menjadi latihan tanpa nama. Dan semua keterampilan pedang yang telah ia kembangkan di masa lalu juga terintegrasi. Baik itu seni pedang silang tingkat Huang atau pedang bayangan spektroskopi tingkat Xuan, atau Jinghong Yizan tingkat tinggi dan seni pedang Streamer.
Dalam suasana membunuh, Luo Chen menyia-nyiakan satu demi satu, menyimpulkannya menjadi teknik pedang yang lebih ringkas dan lebih efektif yang secara langsung menunjuk ke asal mula pembunuhan. Setelah waktu yang lama, Luo Chen membuka matanya perlahan, seolah-olah diberkati bagi jiwa, dan langsung menghunus pedang Wuhen. Elemen pedang dalam tubuh mengalir ke seluruh tubuh, dan kemudian pedang menusuk keluar. Pedang Luo Chen tidak cepat, tetapi menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya. Aura pembunuh yang mencengangkan mekar dari pedang Wuhen, menghancurkan batu besar yang berjarak beberapa puluh kaki dari Luo Chen. Melihat pemandangan ini, Luo Chen tidak dapat menahan tawa, dan bergumam, itu adalah ranah pembunuhan dan pemotongan. Dalam waktu yang singkat, saya dapat menggabungkan semua latihan dan seni bela diri yang telah saya pelajari ke dalam satu tungku, tetapi itu menghemat banyak tenaga saya. Ranah pembunuhan dan pemotongan ini sangat ajaib, tidak mengherankan jika klan Asura kuno akan dimusnahkan, kemampuan semacam ini benar-benar terlalu menakutkan. Petik 2. Begitu suara Luo Chen jatuh, perintah sistem tiba-tiba terdengar di benaknya, ding. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menggabungkan Pure Yuan Jianjing, Luo Family Ki Gathering Jue, Chongsu Ju Yuan Jue, Flowing Heart Method, Manbull Body Tempering Jue, Magic Cow Body Tempering Jue menjadi satu tungku. Tolong beri nama teknik baru untuk tuan rumah. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menggabungkan Cross Sword Art, Splitting Shadow Sword, Streaming Light Sword Teknik, Jing Hong Yizan, Passing Water, menjadi satu tungku. Tolong beri nama teknik pedang baru untuk tuan rumah. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menggabungkan Grand Shadow Mystic Step, Streaming Step, Tianpeng Body Method menjadi satu tungku. Tolong beri nama metode tubuh baru untuk tuan rumah. Mendengar perintah sistem, Luo Chen mengusap kepalanya yang agak bengkak, dan setelah beberapa saat menuruti perintah, dia berbisik, teknik baru ini disebut keberuntungan. Metode latihan baru ini telah dikombinasikan dengan banyak latihan ki dan latihan tubuh, yang dapat meningkatkan kekuatan dan kultivasi tubuh fisik pada saat yang bersamaan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu mengalahkan dunia. Meskipun seni rahasia keberuntungan tidak terdengar mendominasi, itu cukup sejalan dengan keinginannya. Selamat kepada tuan rumah karena telah menciptakan teknik khusus seni keberuntungan, dapat berevolusi, dan memberi hadiah poin Reiki 500W. Mendengar perintah sistem, Luo Chen tampak tenang dan melanjutkan, adapun ilmu pedang, itu disebut aliran cahaya air yang berlalu. Pedang yang dia gunakan tadi diciptakan berdasarkan teknik pedang cahaya yang mengalir dan teknik pedang air yang mengalir, menggabungkan banyak teknik pedang lainnya di dalamnya. Meskipun banyak keterampilan pedang yang terintegrasi, fondasinya adalah teknik pedang cahaya yang mengalir yang diandalkan oleh Liu Guangjianzun di Kekaisaran Liu Yun vertikal dan horizontal dan keterampilan pedang surgawi yang ditinggalkan oleh leluhur pedang Luo Chen yang dipahami di lubang naga yang terperangkap. Oleh karena itu, setelah Luo Chen merenung sejenak, dia tetap mengambil nama ini. Selamat kepada tuan rumah karena telah menciptakan teknik pedang khusus menghindari cahaya yang mengalir dari air, dapat berevolusi, yang memberikan hadiah poin aura 500W. Mengabaikan suara perintah sistem, Luo Chen melanjutkan, teknik tubuh terakhir disebut Tatianbu. Ambisi Luo Chen tersembunyi dalam nama teknik tempur Senfa Tatianbu. Anda harus tahu bahwa langkah Streamer dan metode tubuh Tianpeng adalah metode tubuh misterius kelas 1. Bahkan langkah keajaiban bayangan bangau tingkat terendah yang telah ia kembangkan juga merupakan metode tubuh yang sangat bagus. Dan perpaduan dari 3 fakultas tubuh sebagai fondasi, setelah menggabungkan lebih banyak senfa dan keterampilan tempur di masa mendatang, mungkin benar-benar dapat mencapai wilayah 1 bintang dan 1 langit pada suatu waktu seperti yang diharapkannya. Itulah sebabnya Luo Chen menamai tubuh ini dengan nama fusi, Tatianbu. Selamat kepada tuan rumah karena telah menciptakan teknik tubuh khusus ambil Tianbu, dapat berevolusi, dan hadiahnya adalah 500W poin aura. Mendengar perintah sistem, wajah Luo Chen sedikit lebih tersenyum, dan kemudian dia memanggil panel atribut. Host, Luo Chen, Soul Refining. Modifikasi, Wuling kelas 1 500W 3500W. Kualifikasi pelatihan, kualifikasi kelas atas 2140W, 9999W. Latihan saat ini, Good Fortune Art, dapat berevolusi. Seni bela diri, Evanescent Water Streaming Light, dapat berevolusi. Keterampilan tempur Senfa, Tek Tianbu, berkembang. Metode rahasia,
Surging Breath Technique, SWOT Intent Quenching Soul Controlling the Beast Method Jue, belum lengkap Suanguang Formation Jue Climbing the Peak 90W, 100W. Huaqining dan Jue, Zhouwu Suanguang Formation, kemahiran pemula latihan pertama 1/200W. Nine Turn of Yunlong, Spirited Python. Alkimia 5 tahap, 1W, 500W. Aura, 35.158.241 poin, tingkat pertumbuhan saat ini 1.500 poin menit. Kesempatan tersisa untuk menggambar, 0. Kesempatan pencerahan, 1. Item khusus, 0. Melihat panel atributnya, senyum di wajah Luo Chen tidak bisa tidak menjadi sedikit lebih kaya. Karena Luo Chen menciptakan seni keberuntungan, air memudar, cahaya mengalir, dan Tianbu, kemahirannya secara langsung berada di ranah kesatuan alam dan manusia, dan Luo Chen tidak perlu menghabiskan lebih banyak energi spiritual untuk meningkatkannya. Dan karena kekhususannya, bahkan jika Luo Chen kemudian mengintegrasikan seni bela diri dan seni bela diri lainnya di dalamnya, penguasaannya terhadap seni keberuntungan, melewati air, mengalirkan cahaya, dan menginjak langit akan tetap menjadi ranah kesatuan surga dan manusia. Dengan kata lain, jika tidak ada kecelakaan, Luo Chen tidak akan dapat mengonsumsi aura dalam latihan, seni bela diri, dan keterampilan tubuhnya di masa mendatang. Ini menghemat banyak energi spiritual. Luo Chen tersenyum sedikit, dan kemudian mengarahkan jarinya ke kolom level kultivasi. Dia sekarang memiliki lebih dari 35 juta poin aura, cukup untuk meningkatkan levelnya. Adapun yang lainnya, lebih dari 30 juta aura spiritual yang ingin mengembangkan kualifikasi tidak cukup untuk ditingkatkan, atau seperti Zhouwu Suanguang Arai dan Alkimia, yang tidak diperlukan untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu, Luo Chen hanya dapat memilih untuk meningkatkan basis kultivasinya. Mengikuti tindakan Luo Chen, energi spiritualnya dikonsumsi dengan liar, dan kemudian perintah sistem berbunyi di benak Luo Chen. Ding! Selamat atas peningkatan level host. Level seni bela diri tingkat kedua saat ini, 1/4000W, tingkat pertumbuhan aura meningkat menjadi 1580 poin per menit. Ketika perintah sistem berbunyi, aura langit dan bumi di sekitarnya tiba-tiba menjadi ganas, dan kemudian tertarik oleh kekuatan tak terlihat dan bergegas menuju tubuh Luo Chen. Aura yang keluar dari tubuh Luo Chen menjadi lebih tebal, dan aura yang luas seperti tubuh Yue Ziyuan terpancar dari tubuh Luo Chen, memberi orang tekanan yang berat. Ini bukan hanya alasan terobosan Luo Chen, tetapi juga karena Luo Chen telah memahami cara membunuh dan memotong, dan di ranah membunuh dan memotong, dia telah mengintegrasikan semua yang telah dipelajarinya ke dalam satu tungku, yang membuat napas Luo Chen begitu berat. Cahaya pedang yang tajam keluar dari mata Luo Chen, dan memotong pohon raksasa tidak jauh dari sana. Luo Chen tersenyum sedikit ketika dia melihat pemandangan ini, lalu berbalik dan bergegas menuju gurun tempat Kaisar Batu berada. Dia tidak berencana untuk menggunakan rumput berbentuk pedang sekarang, apalagi setelah memasuki ranah membunuh dan memotong. Niat pedang Luo Chen bukan lagi niat pedang murni, tetapi niat pedang membunuh yang mendukung serangan pamungkas. Rumput berbentuk pedang saja tidak dapat lagi meningkatkan niat pedangnya. Dalam hal ini, daripada memakan rumput berbentuk bilas secara cuma-cuma, lebih baik menyimpannya dan melihat apakah rumput itu dapat melakukan fungsi lain. Setelah melangkah ke langit, sosok Luo Chen dengan cepat menghilang di tempatnya, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia muncul di tanah kosong tempat Kaisar Batu berada. Kaisar Batu masih tidur, dan Luo Chen tidak tahu bagian mana dari kesadaran Kaisar Batu yang bersembunyi di kerikil. Namun, Luo Chen tidak mengganggu Si Huang. Dia menemukan portal ilusi yang tergantung di atas tanah kosong. Luo Chen berjalan langsung ke portal tanpa ragu-ragu. Portal ilusi menghilang, dan saat berikutnya, sosok Luo Chen muncul di kediaman dalam Akademi Alkimia Akademi Liu Yun. Menyingkirkan gulungan gambar Ratu Phoenix yang jatuh ke tanah, Luo Chen terdiam beberapa saat, membuka pintu, dan bergegas menuju menara pengadilan. Sekarang dia sudah menjadi roh bela diri tingkat 2, ditambah dengan transformasi seni bela diri, dan keterampilan bertarung. Luo Chen ingin menguji tingkat kekuatannya saat ini. Dan di Akademi Liu Yun, tidak ada tempat yang lebih baik untuk menguji kekuatanmu selain menara ujian. Dengan reputasi Luo Chen saat ini di Akademi Liu Yun, semua orang peduli dengan setiap gerakannya. Segera, seluruh Akademi Liu Yun tahu bahwa Luo Chen akan menantang menara ujian lagi. Di kedalaman halaman perang, Ye Changli sedang duduk di halaman,
menatap Wang Xi dan Zhang Juechen di sisi yang berlawanan, dan berkata dengan senyum masam, anak ini benar-benar tidak khawatir. Dia baru saja menerobos seni bela diri dan pergi untuk menantang lagi. Menara ujian. Zhang Juechen dan Wang Xi keduanya tersenyum pahit dan tidak berbicara. Pada awalnya, Luo Chen menantang menara ujian untuk pertama kalinya, tetapi karena kurangnya alam, dia berhenti di lantai 21. Sekarang Luo Chen baru saja menerobos Wuling, hal pertama yang dia lakukan ketika dia kembali ke akademi adalah menantang menara ujian, yang membuat Ye Changli sedikit terdiam. Aku tidak tahu berapa lantai yang bisa dicapai murid kita Luo kali ini. Zhang Juechen merenung sejenak, lalu berdiri, menatap Ye Changli dan Wang Xi, dan berkata dengan ringan, kita juga harus pergi dan melihat Luo. Kekuatan seperti apa yang telah dicapai junior saat ini? Ye Changli dan Wang Xi mengangguk sedikit dan bangkit pada saat yang sama, dan mereka bertiga dengan cepat bergegas menuju menara pengadilan. Kecuali Ye Changli dan ketiganya, yang lainnya juga bergegas ke menara pengadilan. Pada saat yang sama, di sudut tersembunyi lain dari halaman pertempuran, Xiao Lai melihat ke arah menara pengadilan, matanya penuh dengan tirani. Anak, sialan, Xiao Lai menggertakkan giginya, matanya dingin. Di Mengtian Gudi, dia membuat permainan pembunuhan untuk membunuh Wang Xi dan Luo Chen dan yang lainnya. Tidak mengherankan bahwa jenius keluarga Beihai Wang, Wang Xi, putra Beihai Wang, dan Luo Chen, yang naik daun di Akademi Liu Yun dan Ye Changli, jenius keluarga Ye, semuanya akan dimusnahkan olehnya. Akibatnya, Luo Chen tidak tahu nasib sial macam apa yang telah dialaminya, dan tanpa diduga menemukan pelindung martial Emperor Realm di Mengtian Gudi. Kalau bukan karena leluhur keluarga Xiao Gaidao, yang telah meninggalkan jejak padanya, yang membuat martial Emperor cukup cemburu, saya khawatir dia akan mengaku kepada Mengtian Gudi. Sudah berapa lama berlalu, anak itu telah menerobos ke ranah seni bela diri. Tidak, kamu tidak bisa menjaga anak ini lagi. Xiao Lai menggertakkan giginya, dan niat membunuh yang kuat melesat ke matanya. Menurutnya, keberadaan Luo Chen telah secara serius mengancam statusnya dan status keluarga Xiao. Dia sekarang telah menyinggung Luo Chen sampai mati. Jika Luo Chen tumbuh dewasa, maka keluarga Xiao mungkin benar-benar menghadapi musuh besar. Naik, meskipun agak boros, itu hanya bisa dilakukan seperti ini. Setelah beberapa saat menuruti keinginannya, Xiao Lai mengeluarkan token dari cincin semesta dengan sedikit rasa sakit dan menghancurkannya dengan kuat. Sebuah portal ilusi muncul di depan Xiao Lai, dan kemudian sosok yang diselimuti jubah hitam muncul di depan Xiao Lai. Anak keluarga Xiao, ada apa dengan kaisar ini? Sosok yang diselimuti jubah hitam itu mengeluarkan suara serak, seolah-olah angin dingin yang bertiup di penjara 9 meter membuat orang menggigil. Junior ingin meminta senior untuk mengambil tindakan dan menyingkirkan satu orang, kata Xiao Lai dengan hormat pada sosok itu. Kau tahu aturan untuk memintaku mengambil tindakan? Sebuah tangan tulang terentang dari bawah jubah hitam, dan api biru menyala di tangan itu. Junior tentu tahu, Xiao Lai menggertakkan giginya, dan dengan sedikit rasa sakit, dia melepaskan cincin semesta dan meletakkannya di tangan tulang itu, dan berkata dengan suara yang dalam, itu berisi teknik yang tersisa setelah keluarga Luo dihancurkan. Senior pernah melakukannya sekali, kan? Keluarga Luo dari Kekaisaran Awan mengalir, apakah keluarga itu diciptakan oleh Luo Jingcheng? Sosok itu mengangguk dan berkata dengan ringan, ini sudah cukup sebagai hadiah. Katakanlah, siapa yang ingin kau bunuh demi kaisar? Mendengar perkataan sosok berjubah hitam itu, Xiao Lai sama sekali tidak ragu, dan langsung berkata, murid Akademi Liu Yun, Luo Chen. Wah, kau tahu bagaimana memilih? Sosok berjubah hitam itu terdiam setelah mendengar perkataan itu, dan berkata dengan lemah, bukan hal yang mudah untuk melakukan sesuatu dalam lingkup Akademi Liu Yun ini. Kaisar hanya akan melakukan satu tembakan, tidak peduli apakah dia dapat membunuh Luo Chen itu atau tidak, Kaisar tidak akan pernah melakukan tembakan lagi, mengerti? Xiao Lai menarik napas dalam-dalam, mengumpat dalam hati, tetapi tidak berani menunjukkan apapun di wajahnya, dan dengan hormat berkata, junior mengerti. Sosok berjubah hitam itu mengangguk, dan Jieji tersenyum aneh, jangan khawatir, anak keluarga Xiao, kaisar ini telah bekerja sama dengan keluarga Xiao Mu berkali-kali, dan tidak pernah melewatkannya. Maka Luo Chen tidak akan bisa bertahan hidup di bawah kaisar ini. Satu trik, si junior itu sedang menunggu kabar baik dari senior, Xiao Lai mengangguk,
dan berkata dengan suara yang dalam, Luo Chen itu sekarang sedang bergegas ke menara ujian, aku akan menemukan cara untuk menahannya sebentar, senior sedang menunggu kesempatan saat ini. Singkirkan Luo Chen itu. Sosok berjubah hitam itu mengangguk. Seperti listrik, dan sosok punggungnya menghilang. Baru ketika sosok berjubah hitam itu pergi, Xiao Lai menarik napas dalam-dalam, dengan niat membunuh yang kejam melintas di matanya, dan bergegas menuju menara ujian. Xiao Lai tidak jauh dari menara ujian, jadi Xiao Lai harus bergegas ke menara ujian sebelum Luo Chen. Hanya saja ketika Xiao Lai tiba di menara ujian, sudah ada banyak siswa Akademi Liu Yun yang telah mendengar berita itu. Adapun para tutor Akademi Liu Yun, identitas mereka tidak akan muncul begitu cepat. Baru setelah Luo Chen memasuki menara ujian, para tutor itu perlahan-lahan akan muncul. Bukankah itu Xiao Lai? Apa yang dia lakukan di sini? Ketika seseorang melihat Xiao Lai, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Entahlah, tapi ku dengar Xiao Lai gagal dalam usahanya membunuh Luo Suedi. Kali ini dia tiba-tiba muncul, aku khawatir ada konspirasi. Keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran benar-benar sependapat. Anjing tidak bisa berubah makan kotoran. Konflik antara Xiao Lai dan Luo Chen serta Wang Xi dan yang lainnya sudah bukan rahasia lagi sejak lama. Beberapa orang yang berpengetahuan luas bahkan tahu bahwa Xiao Lai telah berencana untuk membunuh Luo Chen dan yang lainnya di Mengtian Gudi. Menurut pendapat mereka, Xiao Lai seharusnya bersembunyi dalam kegelapan sekarang karena Luo Chen berlari ke menara pengadilan. Sekarang Xiao Lai muncul di sini, itu pasti penipuan. Raut wajah Xiao Lai menjadi sangat jelek ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Dia menatap tajam ke arah orang-orang yang berbicara di sekitarnya, sambil menggertakkan giginya. Tunggu, setelah aku membunuh binatang kecil Luo Chen, aku akan melenyapkan kalian satu persatu. Xiao Lai menggertakkan giginya dan meraung liar di dalam hatinya. Tepat ketika Xiao Lai begitu sedih, Luo Chen akhirnya melewati kerumunan dan tiba di luar menara pengadilan. Segera setelah mencapai ruang lingkup menara pengadilan, Luo Chen melihat Xiao Lai berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi muram. Mengapa Xiao Lai ada di sini? Luo Chen mengerutkan kening, sedikit waspada di dalam hatinya. Menurut pemahaman Luo Chen tentang keluarga Xiao, meskipun orang-orang dari keluarga Xiao tidak punya otak, itu hanya karena kekuatan keluarga Xiao ibu kota kekaisaran membuat mereka sombong, dan itu tidak berarti bahwa mereka benar-benar bodoh seperti babi. Xiao Lai telah berencana untuk menyergapnya dan Wang Xi dan yang lainnya di Mengtian Gudi sebelumnya, dan dia telah menyinggung perasaannya sampai mati. Dengan temperamen Xiao Lai, tanpa persiapan yang matang, dia tidak akan pernah muncul di hadapannya. Luo Chen menatap Xiao Lai, dan ejekan tebal tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia menatap Xiao Lai dan berkata dengan heran, aku tidak menyangka senior Xiao bisa kembali hidup-hidup dari Mengtian Gudi, sungguh tidak terduga.